Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai suku banyak. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian memahami dulu peta konsep yang harus kalian ikuti. Di sini bisa kalian lihat bahwa apa yang kita pelajari tentang polinomial itu terdiri dari nilainya. Lalu apakah polinomial itu bisa dioperasikan, dan apakah di polinomial itu ada unsur teorema faktor dan sebagainya. Hal ini akan kita pelajari di minggu ini. Baik, yang pertama kita akan pelajari adalah bentuk umum suku banyak. Suku banyak dalam X yang berderajat N dengan N bilangan cacah dan A ke N tidak sama dengan 0 ditulis dalam bentuk seperti berikut, bahwa AN X pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 plus dan seterusnya sampai A2 X kuadrat A1 X pangkat 1 dan plus A0. Inilah bentuk umum suku banyak dalam derajat N, di mana si N tadi disebut derajat atau pangkat tertinggi, AN adalah koefisien dari variabel X pangkat N, dan A0 adalah suku tetap atau konstanta. Baik, apakah suku banyak tadi yang berupa fungsi polinomial bisa dioperasikan secara aljabar? Kita lihat. Jika diberikan fungsi polinomial fx dan gx, maka operasi aljabar yang dapat dilakukan adalah satu, tentang penjumlahan, di mana kedua fungsi tadi kita jumlahkan, fx plus gx. Yang kedua, pengurangan, fx dikurangi gx. Yang ketiga, tentang perkalian, fx dikali gx. Baik, pembagian itu akan memenuhi sifat tertentu. Kita lihat contoh soalnya. Di sini kita diberikan misal fungsi f bentuknya 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 10x plus 7, dan gx-nya x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 8x plus 5. Kita akan coba operasikan secara aljabar dengan operasi penjumlahan, di mana fx dan gx kita jumlahkan. Caranya adalah kita akan menjumlahkan suku-suku dengan derajat yang sama. Yang dimaksud dengan derajat yang sama adalah pangkat variabel x-nya sama. X pangkat 3 hanya boleh dijumlahkan dengan suku variabel x pangkat 3. Jadi kita lihat di sini ada 2x pangkat 3 ditambah 1x pangkat 3 menjadi 2 tambah 1x pangkat 3. Begitu juga dengan derajat 2 atau pangkat 2. 5x pangkat 2 ditambahkan atau dikurangkan dengan 3x pangkat 2, sehingga diperoleh 5 min 3 kali x pangkat 2. Begitu juga dengan pangkat 1 min 10x ditambah 8x menjadi min 10 ditambah 8x. Yang terakhir tentang konstanta, jumlahkan dengan konstanta. Jadi diperoleh nilai 7 ditambah 5 seperti ini. Nah, setelah semuanya selesai kita operasikan, diperoleh bentuk sederhana dari keseluruhan sukunya. Jumlahkan koefisiennya untuk masing-masing variabel x dengan derajat tertentu. Di sini diperoleh 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 min 2x ditambah 12. Yang kedua tentang pengurangan. Baik, setelah kalian paham tentang penjumlahan, kita lihat bagaimana cara kita mengoperasikan fungsi polinomial ini dengan operasi pengurangan. Caranya tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Pengurangan ini adalah kita mengurangkan suku-suku dengan derajat yang sama. X pangkat 3
dikurangkan dengan X pangkat 3, sehingga diperoleh 2 min 1 X pangkat 3. Derajat 2 pun dikurangkan dengan sama-sama derajat 2 menjadi 5 plus negatif 3. Lalu pangkat 1 X-nya dikurangkan dengan yang pangkat 1, konstanta dengan konstanta. Sehingga diperoleh hasil akhir adalah X pangkat 3 tambah 8X kuadrat min 18X plus 2. Nah, demikian itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita lihat operasi yang berikutnya. Jika kalian sudah paham, kita akan coba belajar tentang perkalian suku banyak, di mana fungsi f dan g-nya sudah kita tentukan. Nah, kita akan peroleh hasil sedemikian banyak suku, karena polinomial yang kita punya mempunyai suku-suku yang banyak. Caranya bagaimana? Kita lihat. Setiap suku itu dikalikan dengan setiap suku pada fungsi f dikalikan dengan setiap suku pada fungsi g. Pertama kita kalikan 2x pangkat 3 dikalikan dengan x pangkat 3, diperoleh 2x pangkat 6. Derajat 2x pangkat 3 sebelumnya kita lihat kalikan dengan min 3x pangkat 2 menjadi min 6x pangkat 5, 2x pangkat 3 kalikan 8x menjadi 16x pangkat 4, 2x pangkat 5 kalikan 5 menjadi 10x pangkat 3. Begitu juga dengan 5x kuadrat, kalikanlah dengan setiap suku pada fungsi g, sehingga diperoleh hasil 5x pangkat 5 min 15x kuadrat plus 40x pangkat 3 plus 25x kuadrat. Lalu min 10x kalikan juga dengan seluruh suku pada fungsi g, sehingga diperoleh min 10x pangkat 4 ditambah 30x pangkat 3 min 80x kuadrat min 50x plus 7x pangkat 3 diperoleh dari 7 kali semua suku pada fungsi g. Nah, setelah ini diperoleh seluruhnya, seluruh suku pada fungsi f dikalikan dengan seluruh suku pada fungsi g, kita akan sederhanakan bentuknya. Tentu kalian masih ingat bahwa semua suku itu bisa dijumlahkan jika variabelnya mempunyai derajat yang sama atau pangkat yang sama. Pangkat 6 itu harus dijumlahkan dengan pangkat 6 lagi. Nah, kebetulan di sini hanya satu pangkat 6-nya, jadi 2x pangkat 6, pangkat 5 min 6x pangkat 5 jumlahkan dengan 5x pangkat 5, sehingga diperoleh min 5x pangkat 5, lalu berikutnya min 9x pangkat 4 plus 87x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 6x plus 35. Nah, demikian hasil perkalian dari suku banyak fx dan gx. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya sampai operasi perkalian suku banyak ini. Berikutnya, setelah kalian memahami operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, kita lihat ada satu lagi keistimewaan dari suku-suku polinomial ini, di mana ada sifat yang disebut kesamaan suku banyak. Yang dimaksud dengan kesamaan suku banyak ini adalah ilustrasinya. Jika dua suku banyak berderajat n untuk fx dan gx mempunyai bentuk seperti ini, jika dikatakan bahwa fx sama dengan gx, maka berlaku hubungan an akan sama dengan bn. An itu adalah koefisien x pangkat n pada fx, dan bn adalah koefisien x pangkat n pada gx. Berikutnya, x pangkat n min 1 koefisiennya pada f akan sama dengan koefisien pada g, sehingga an min 1 sama dengan bn min 1. Terakhir kita lihat dari sebuah konstantanya. Dari koefisien x pangkat 1 diperoleh hasil A1 sama dengan B1, koefisien X pangkat 1 dari G. Dan terakhir adalah konstanta A
akan sama dengan konstanta B0. Nah, ini sifat kesamaan suku banyak. Tentu dari sini bisa kalian simpulkan bahwa jika dikat dua suku banyak dikatakan sama, maka koefisien dari suku-suku dengan pangkat yang sama itu akan sama nilainya. Contoh sederhana, kita perhatikan di sini. Kesamaan suku banyak, kalian bisa melihat fungsi di kiri dikatakan sama dengan fungsi kanan. Fungsi kiri kalian bisa sederhanakan menjadi X kuadrat plus 4X plus 3 min 2A dikatakan sama dengan X kuadrat plus 4X min 1. Kita lihat kesamaannya. X kuadrat ini sudah sama dengan X kuadrat. 4X sudah sama dengan 4X. Sehingga bisa kita katakan bahwa 3 min 2A itu akan sama dengan negatif 1. Sehingga bisa diperoleh kesimpulan bahwa 3 tambah 1 sama dengan 4 itu adalah 2A. Sehingga diperoleh hasil akhir A sama dengan 2. Baik, dari contoh ini mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang sifat kesamaan dari suku banyak. Demikian penjelasan yang bisa Ibu berikan hari ini tentang sifat dasar dari suku banyak atau polinomial. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.